Di Indonesia itu seperti apa? Saling menghormati, saling menyambangi. Saling menghormati, saling menyambangi. Jadi selama ini nggak saling menghormati gitu, selama ini nggak saling menyambangi gitu. Ya Allah. Ketika ada orang lain kesusahan, dia nggak perlu nanya agamamu apa untuk membantu. Membantu menanya. Emang ada? Gue masih inget Gus. Gue waktu itu ke Palu. Ya. Lu masih insya Allah masih ada tuh. Gue dulu belum punya YouTube, belum punya channel YouTube. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah ya. Hari ini nih banyak banget kita dengar yang terjadi di bangsa ini ya. Mudah-mudahan semuanya baik, ini Jumat berkah insya Allah. Kemarin kita mendengar pernyataan dari Menteri Agama di podcastnya si Dedi ya. Menteri Agama kita ini keren tuh. Yang dibahas itu Islam gitu, Islam pendatang, Islam agama pendatang. Nah ini ada satu channel ya, dijawab oleh Habibana Muhammad Rizki bin Husain bin Syihab, Allah betul hayatnya, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ya, ini apa ya? Gue ngelihatnya kenapa sih harus ada keluar pernyataan seperti ini gitu. Ini sebelum pendapatnya Habib Rizik menjawab, kita lihat dulu videonya ini sedikit ya, tentang pernyataannya si Menteri Agama ini. Keren. Kita bahas dengan reaksi kita dulu, baru biarin sang imam untuk menjawabnya. Jelas sang imam luar biasa ya. Mudah-mudahan Rizik umur panjang sehat afiat. Nih. Agama Islam ini kan bukan dari Indonesia, ya. Islam dari tanah Arab. Dia masuk. Islam ini bukan dari Indonesia, Islam ini dari tanah Arab. Jadi seolah-olah agama buatan manusia gitu ya Gus ya. Dan cuma Islam gitu ya Gus. Oh iya. Ya,
Iya, iya. Di Indonesia agama itu kayaknya cuma Islam aja. untuk Indonesia. Maka Islam ini harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Budaya Maka Islam harus menghargai budaya di Indonesia. Sejak kapan Islam nggak menghargai budaya? Sejak kapan? Islam yang disebut. Andai kata ini ya, kalau kita menyebut institusi Polri, itu kalau ada yang berbuat salah, kita nyebutnya oknum. Bukan polisinya. Oknum. Ini langsung agamanya. Sebenarnya agama lu apa sih, Gus? Gus itu kan anak kiai ya? Hah? di Indonesia itu seperti apa? Saling menghormati, saling menyambangi. Saling menghormati, saling menyambangi. Jadi selama ini nggak saling menghormati gitu. Selama ini nggak saling menyambangi gitu. Ya Allah. Ketika ada orang lain kesusahan, dia nggak perlu nanya agamamu apa untuk membantu. Membantu menanya. Emang ada. Gue masih ingat, Gus. Gue waktu itu ke Palu. Ya. Lu masih insya Allah masih ada tuh. Gue dulu belum punya YouTube, belum punya channel YouTube. Babe Aldo di Palu tuh. Itu nggak pernah nanya agama apa. Kita bantu aja, Gus. Habib Rizik juga ngajarinnya bantu aja. Nggak ada. Tapi kok bisa dia ngomong begini ya? Bantu aja. Ketika orang senang memberikan selamat juga nggak harus nanya agamamu apa. Itu dulu. Rekaman ceramah Indonesia pada tahun 2015. Subhanallah. Ini rekaman 2015. Lu lihat. Canggih Habib Rizik. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat walafiat. Kalau podcastnya Deddy sama Gus Yakut itu kan baru-baru aja ya. Hah? Baru-baru aja ya. Aduh. Bayangin 2015 beliau udah membahas tentang Islam dan bahaya jaringan kelompok liberal di Indonesia. Nah, ini 2015 loh ya. Lihat itu. 2015 Habib Rizik sudah membahas hal ini. Karena ini membuat Nah, jadi di sini kita lihat, jadi nggak betul kalau dikatakan Islam itu agama Arab. Enggak, Islam itu agama langit, diturunkan oleh Allah. Jadi jangan mengkerdilkan Islam dengan mengatakan Islam itu agama Arab. Nah, yang kedua, mereka katakan Islam itu agama pendatang. Tunggu dulu kalau kita mau bicara soal pendatang. Islam itu agama dari Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Bumi ini milik Allah. Sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi di bumi manapun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mereka sombong dengan mengatakan Islam itu pendatang. Tidak. Orang Arab di Indonesia pendatang, orang Cina di Indonesia pendatang, tapi Islam bukan pendatang, saudara. Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Bumi ini milik Allah, bumi ini ciptaan Allah. Dengan hak apa ada manusia yang begitu sombong mengatakan agama yang datang dari Allah dikatakan sebagai pendatang? Enggak begitu, saudara. Nah, jadi ini berbahaya sekali. Ingin mengecilkan peran Islam, ingin mengecilkan nilai Islam. Dia ingin bermain kata-kata. Nah, kemudian selanjutnya dia katakan karena Islam ini pendatang dari Arab, maka Islam itu harus dipribumisasi. Islam itu harus diindonesiakan. Islam itu harus dinusantarakan. Ini kalimat sangat berbahaya. Loh, kenapa saya katakan berbahaya? Karena dulu Nabi pada saat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali ke tengah bangsa Arab, bukan untuk mengarabkan Islam, tapi untuk mengislamkan Arab. Jadi jangan dibulak-balik. Nabi nggak pernah mengarabkan Islamnya, ikhwan.
Nabi itu dulu tugasnya mengislamkan bangsa Arab dan seluruh suku bangsa di dunia. Jadi dulu Nabi mengislamkan Arab, bukan mengarabkan Islam. Nah, jadi kelompok mereka ini yang menyebut dirinya sebagai Islam Nusantara memutarbalikkan persoalan, dan ini sangat berbahaya. Baik, sekarang mari kita lihat. Kalau nanti Islam di Indonesia harus di Indonesiakan, maka konsekuensinya Islam di Afrika harus diafrikakan, Islam di Eropa harus di Eropakan, Islam di Amerika harus di Amerikakan, Islam di Cina harus dikinakan, Islam di India harus diindiakan. Naif betul. Kok bisa begitu rendah sekali Islam? Ingin diubah-ubah disesuaikan dengan suku bangsa? Tidak. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, dan para tabi'in, para tabi'in, serta ulama yang datang setelah mereka, saudara, mereka berjuang menyebarluaskan Islam. Mereka Islamkan Arab, Islamkan Persia, Islamkan India, Islamkan Cina, Islamkan Amerika, Islamkan Eropa, Islamkan Afrika, dan mengislamkan Nusantara. Wali Songo dulu ketika berdakwah di tanah Jawa, Wali Songo nggak pernah menjawabkan Islam, Wali Songo nggak pernah menusantarakan Islam. Justru Wali Songo mengislamkan tanah Jawa dan mengislamkan Nusantara. Nah, ini sengaja saya tekankan karena mereka ingin mengkerdilkan Islam seolah-olah ini cuma urusan orang Arab. Sebetulnya yang mereka mau serang bukan Arab, mereka mau serang Islam. Arab ini cuma perantara saja ya ikhwah. Nah, karena itu kita bantah habis. Gak bisa mereka gunakan istilah sedemikian rupa. Ya, jadi itu jelas sekali ya, benar-benar kata Habib Rizik ya. Islam itu agama gitu ya. Islam itu agama. Islam itu bukan suku bangsa. Islam itu bukan milik Arab saja. Orang Arab itu pun diislamkan ya. Dan masalah rasisme seperti ini ya, seolah-olah rasis gitu ya. Siapa sih yang pernah milih jadi anak siapa gitu ya? Siapa di dunia ini yang request gitu jadi anaknya siapa, lahir di mana, dari suku apa dia dilahirkan, adakah request gitu? Dan subhanallahnya luar biasanya Habib Rizik, makin yakin gue sama sang imam, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Itu video tahun 2015 udah dijawab sama beliau, gamblang beliau menjawab. Bayangin, kalau ditanya dulu baru jawab itu sudah cukup hebat. Ini belum ditanya sudah dijawab. Ya, jadi insya Allah ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Ya, kita ini mengislamkan Arab. Nabi Muhammad SAW itu mengislamkan Arab, mengislamkan Jawa, mengislamkan manapun suku bangsanya. Ya, nggak ada. Ya, itu kata Habib Rizik tadi. Nanti kalau ada mengindonesiakan Islam, nanti ada mencinakan Islam, mengeropakan Islam, mengafrikakan Islam, mengindiakan Islam. Nah, itu ngawur, ya, itu pernyataan ngawur itu. Ya, nggak ada itu, nggak ada. Dan ini ya, tapi ya jadi Corbusier sih ya sama juga ya begitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu pendapat mereka. Cuman kita harus memberikan opini kita ya sebagai opini pembanding supaya rakyat ini, supaya umat ini tahu. Ya, dan seolah-olah kayaknya Islam ini seperti yang dikatakan si Yakut tadi, apa namanya, harus menghormati. Seolah-olah kalau yang jajaran itu nggak menghormati gitu. Aduh, Gus. Udahlah guys, itu aja dari gue, konten gue kali ini. Mudah-mudahan jadi manfaat, jadi berkah, dan mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang, sehat afiat. Sekali lagi itu video tadi yang Habib Rizik itu tahun 2015. Luar biasa beliau, luar biasa. Sekarang ini tahun 2022, beliau udah mempersiapkan jawaban itu. Luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Makin yakin menjadi makmum Habib Rizik. Mudah-mudahan istiqomah. Mau diintimidasi, mau dicaci maki, mau gimana pun juga, dunia ini sementara sayang. Bentar lagi kita mati. Gak ada kekuasaan yang abadi kecuali kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita istiqamah di barisan kebenaran sampai ajal kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah guys.
Bisa begitu ya? Berarti Islam tergantung suku bangsa gitu Gus ya? Aduh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal